Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Subhanakal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan hari ini kita bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin Klaster Catalina, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, persis apa yang disampaikan oleh Korik kita tadi, sering mungkin di dalam hidup kita tidak merasa cukup bahagia atau mungkin tidak merasa cukup. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, ketika hidup tidak pernah merasa cukup. Insya Allah guru-guru kita akan memberikan tausiah kepada kita semua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ki Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Asmar Lambo. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Asmar Lambo akan menyampaikan subtema mengenai manusia makhluk yang tidak pernah puas. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Mudah-mudahan beliau panjang umur, badannya disehatkan oleh Allah, dan senantiasa menjadi penuntun bagi kita dalam mengamalkan apa-apa yang bisa menjadi penyelamat bagi kita dunia akhirat. Amin. Saya muliakan Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Ustadz Sofyan sehat selalu Ustadz? Alhamdulillah, amin. Bapak Ibu, manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Dan itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana manusia diciptakan oleh Allah, dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas. Sampai-sampai Allah katakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Diberikan kebebasan mencari keuntungan di daratan, di lautan. Dia terbang, dia di darat, di mana saja. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan Allah memberikan rezeki dari hal-hal yang suci, hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan berbagai makhluk-makhluk yang lain. Di mana Allah ciptakan malaikat, dia taat terus sama Allah. Tidak ada nafsu, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh nikah. Betul tidak? Iya. Allah menciptakan manusia malah dikasih semuanya. Dikasih nafsu, dikasih hati, dikasih akal. Hewan dikasih nafsu tapi tidak berakal apa tidak? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kesempurnaan manusia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ahsani taqwim. Ia telah sempurna dengan berbagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia kadang-kadang menjadi makhluk yang tidak tahu diri. Ia rakus. Sudah punya rumah, mau tambah rumah, mau beli tanah, mau beli BTN. Betul tidak? Iya. Dia sudah punya istri, masih mau? Besar ceritanya Bapak. Kita ini tidak ada puasnya, sudah punya jabatan, mau naik jabatan, mau tambah lagi, mau tambah lagi.
Itulah hakikatnya manusia. Kapan manusia itu berhenti merasa puas? Pada saat dia telah masuk di dalam kubur. Itulah yang disebut dalam Al-Quran alhaakumut takatsur, di mana manusia itu sangat senang mengumpulkan apa-apa saja, mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan perkakas-perkakas dunia. Jabatan ingin lebih naik, lebih tinggi lagi. Akan tetapi mereka tidak akan pernah sadar sampai kapan? Hatta zurtumul makabir. Nanti dia itu sadar kalau dia sudah masuk di dalam kubur. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah melihatnya, aku telah mendengarnya, aku telah menyaksikannya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Mau saya laksanakan berbagai macam amal. Kenapa? Baru sadar, Pak. Nanti setelah masuk di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini kita merasakan dalam kehidupan kita. Orang jadi bupati 1 periode nggak puas, Pak. Pengen 2 periode. Betul tidak? Pengen 3 periode, andainya masih ada 3 periode jadi bupati. Artinya manusia itu nggak pernah puas dengan fasilitas dari Allah. Apa yang bisa membuat kita merasa puas? Apabila tertanam rasa syukur di dalam hati kita. Dan apa cirinya orang yang rakus? Apa cirinya orang yang bersifat puas? Dia tidak pernah puas. Ada 2 ciri. Di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan ciri orang yang buas, tidak pernah merasa puas, dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Itu ciri pertama, Pak. Ya, kalau ada orang suka banding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, itu tandanya dia tidak puas dengan kehidupan dari Allah. Alas dia tidak syukur. Ibu-ibu suka banding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Tuh sono tetangga, belum ada 5 tahun sudah menikah, dia sudah bangun rumah besar. Ya, tubuhnya penuh dengan emas, jarinya dengan emas, ya, gelangnya gelang emas, antingnya emas, ya, di lehernya penuh dengan emas, semua serba emas, giginya warna emas, nggak pernah gosok gigi gitu. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ini sudah 10 tahun nikah sama kamu, belum pernah dikasih lihat yang enak-enak gitu. Suaminya bilang, siapa bilang aku tidak pernah kasih kau enak? Sudah 5 anak kau kukasih, kau merasa tidak enak. Setiap malam kau merasa enak gitu ya. Kenapa ibu-ibu suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga? Karena ia tidak merasa puas atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kita ini harus selalu merasa cukup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa yang sangat luar biasa, di mana ketika doa ini kita amalkan, insya Allah akan lahir rasa qanaah. Kita akan lahir rasa puas, rasa cukup, rasa nikmat. Apa itu? Rasulullah tidak pernah tinggalkan membaca doa fil asbah wal amsah, di setiap pagi dan di setiap sore, nggak pernah ditinggalkan. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Sudah hafal Bu? Semuanya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ini Bapak Ibu, Allahumma kfini bihalalik. Ya Allah, berikan saya rezeki dari yang halal dengan kecukupan dari yang halal. An haramik, sehingga saya tidak membutuhkan yang haram. Iya. Wa agnini bifadlika amman siwak, dan cukupkan saya, puaskan saya, ya, dengan harta yang membawa manfaat. Jadi bukan hanya sekedar diberikan nikmat yang banyak, tapi dia merasa cukup atas nikmat itu. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan hidup orang lain, maka kita tergolong orang yang bersyukur. Saya kira seperti itu. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asmar Lambo atas mukaddimah yang diberikan, bahwa
Orang atau manusia sudah fitrahnya ketika tidak merasa bersyukur, namun yang terpenting bagaimana kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita terus mempunyai rasa qanaah dan bersyukur. Seperti apakah rasa qanaah itu sendiri? Insya Allah di segmen kedua nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita semuanya. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.